Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang etika kepemimpinan. Ya, untuk anggotanya saya sendiri Muhammad Handito Perwira Negara dan dengan saya sendiri Aziz Dawardana dan Ardian Dwi Prayoga dan Cesario Yustinanto. Tokoh pemimpinan yang mencerminkan etika kepemimpinan. Muhammad Hatta merupakan tokoh penting pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Gaya kepemimpinan Muhammad Hatta dapat digolongkan ke dalam tipe kepemimpinan rasional. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Muhammad Hatta tidak begitu saja muncul di dalam dirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Muhammad Hatta. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Sebagai seorang pemimpin, Muhammad Hatta banyak meninggalkan nilai-nilai keteladanan. Nilai keteladanan yang dapat diambil dalam diri Muhammad Hatta diantaranya sikap cinta tanah air, sikap demokratis, dan sikap moralitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Profil Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Next. Ciri-ciri etika yang diterapkan. Pemikiran Muhammad Hatta mengenai ekonomi terlihat ketika Muhammad Hatta membentuk panitia pemikir siasat ekonomi. Pembentukan panitia pemikir siasat ekonomi dibentuk pada tanggal 12 April 1947 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Pemikiran Muhammad Hatta tentang hal tersebut masuk menjadi keputusan panitia, khususnya mengenai dasar-dasar pembangunan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah terutama dalam perencanaan pembangunan nasional yang nantinya akan menjadi pelopor untuk pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Muhammad Hatta yang mendorong terbentuknya Bank Negara Indonesia sebagai bank nasional pertama di Indonesia. Pemikiran Muhammad Hatta untuk membangun bangsa Indonesia tidak hanya dalam bidang kemiliteran, melainkan juga melalui pendekatan yang lain, seperti di dalam bidang politik. Salah satunya adalah politik luar negeri bebas aktif. Politik bebas aktif tersebut merupakan tanggapan dan strategi Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaan menghadapi Perang Dingin di Perang Dunia Kedua antara USSR dan juga Amerika. Next. Selanjutnya, Muhammad Hatta dipilih sebagai wakil presiden oleh DPR. Lalu pada tanggal 14 Oktober 1950, Muhammad Hatta terpilih menjadi wakil kepala negara yang konstitusional. Sikap tegas dan berani yang dimiliki oleh Muhammad Hatta tercermin ketika Muhammad Hatta memberikan saran kepada pemerintah melalui surat-surat yang dikirim ke pemerintah sebagai bahan pertimbangan, terutama dalam masa kabinet Ali Sastroamidjojo, karena Muhammad Hatta merasa kabinet Ali Sastroamidjojo sering bertindak tidak adil dalam hal kepegawaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ciri-ciri etika kepemimpinan. Bermartabat dan penuh hormat, melayani orang lain, berkeadilan, jujur, menggunakan nilai sebagai landasan keputusan, membangun komunitas, menjadi teladan. Next. Tokoh pemimpin yang mencerminkan etika kepemimpinan yang dapat dicontoh generasi muda. Selain dari prinsip-prinsip serta nilai-nilai tersebut, generasi muda di Indonesia dapat mengimplementasikan beberapa poin untuk melaksanakan etika kepemimpinan, antara lain menjadi panutan, tepat waktu, peduli terhadap kepentingan dan kesibukan staf, dan masih banyak lagi. Untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik,
serta dapat mencapai tujuan bersama dengan efektif. Etika kepemimpinan sangat diperlukan untuk menunjang performa sebagai seorang pimpinan di sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.